Kadang sebuah kemenangan itu rasanya lebih dari sekedar 3 poin. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah sinyal kalau fajar yang baru akhirnya datang juga di Theater of Dreams. 3, 2. Skor yang bakal terus kita ingat nih. Sebuah hasil yang kalau kita jujur-jujuran ya, sebelum pertandingan dimulai, rasanya mustahil banget. Dan ingat ya, ini bukan ngelawan tim sembarangan, ini ngelawan Arsenal, pemuncak klasemen. Dan mainnya di mana? Di Emirates, kandang mereka yang super angker itu. Jadi, gimana ceritanya ini semua bisa terjadi? Oke, kita bedah bareng-bareng. Satu hal yang pasti, ini bukan hoki semata. Jauh dari itu. Di balik kemenangan yang bikin semua orang kaget ini, ada serangkaian keputusan jenius. Ada revolusi kecil-kecilan di balik layar, dan ada masterclass taktis yang benar-benar mengubah jalannya permainan. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Dan akarnya ini, percaya atau enggak, bukan soal taktik di papan tulis, tapi soal atmosfer. Ada sesuatu yang beda, ada udara segar yang kerasa banget di tempat latihan. Kemenangan lawan Arsenal ini tuh kayak suntikan moral dosis tinggi. Udah bukan lagi ngomongin 3 poin, tapi soal ngembungkam semua keraguan dan nyalain lagi api harapan. Rasa optimis itu akhirnya balik lagi ke Old Trafford. Terus fondasinya apa dong? Nah ini dia, revolusi Carrick ini nggak terjadi di ruang meeting yang dingin, tapi langsung di rumput lapangan latihan. Carrick ngelakuin sesuatu yang sebenarnya radikal tapi simple. Dia menyederhanakan semuanya. Taktik yang jelimit dan kaku, buang jauh-jauh. Dia balik ke basic, ke dasar-dasar ala Sir Alex Ferguson. Sesi latihan dibikin lebih pendek, tapi intensitasnya dinaikin gila-gilaan. Fokusnya jelas, kecepatan, pressing, dan counter-attack yang mematikan. Dan gimana reaksi pemainnya? Ya mereka ngerasain langsung. Dengerin aja kata Harry Maguire. Ini bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi soal ngembaliin lagi rasa cinta sama sepak bola. Sesuatu yang kayaknya udah lama hilang dari tim ini. Dan hasilnya? Lihat aja transformasinya. Carrick tuh nggak teriak-teriak minta pemain baru. Enggak, dia manfaatin pemain yang ada. Dipoles lagi mental dan kepercayaan dirinya, dan boom, mereka jadi versi terbaik diri mereka. Ada Dorgu yang jadi monster di kiri, Maino yang jadi penyeimbang lagi, sampai Bruno yang akhirnya bebas buat jadi otak serangan. Tapi, atmosfer bagus dan latihan intens aja nggak cukup buat ngalahin pemuncak klasemen. Nah, disinilah kita bakal lihat kejeniusan taktis Carrick yang sesungguhnya. Lewat satu keputusan super berani yang bikin semua orang naikin alis. Coba bayangin deh, striker lo lagi on fire, nyetak 3 gol di 2 laga terakhir, malah dicadangin. Gila kan? Ini pertaruhan besar dari Carrick. Tapi dia bukan cuma ngambil keputusan taktis, dia juga mainin psikologisnya. Dia ngobrol langsung sama Sesko, ngejelasin rencananya, dan ngejaga motivasi pemainnya. Jenius. Dan ini dia rencananya, simple tapi brilian. Pertama, analisis gaya main Arsenal yang suka neken tinggi. Kedua, karena itu, pilih pemain-pemain pelari cepat buat counter-attack. Ketiga, simpen Sesko buat jadi kartu as. Dan terakhir, lepasin dia sama Cunha di babak kedua, pas lawan udah mulai capek. Ini bukan untung-untungan ya, ini strategi yang matang banget. Oke, semua persiapan udah, strategi udah dirancang. Semuanya dipertaruhkan di satu malam penentuan di Emirates, di mana rencana besar Carrick bakal diuji di panggung yang paling berat. Coba kita lihat dulu data pra-pertandingan. Peluang menang Arsenal itu 71% lebih, sementara United cuma 28%. Jelas banget kan siapa yang jadi underdog, tapi ya itu, angka di atas kertas kadang nggak ada artinya kalau strateginya pas. Dan pertandingannya, wah, bener-bener kayak naik roller coaster. Sempat ketinggalan dulu, tapi United nggak panik. Mereka bales malah sempat unggul, terus disamain lagi sama Arsenal di menit-menit akhir. Udah deg-degan tuh. Di menit 87, Cunha ngeluarin sihirnya. Gol! Seluruh stadion Emirates hening dan fans United berpesta gila-gilaan. Dan pengakuan terbaik datangnya dari siapa? Dari legenda Arsenal sendiri, Arsene Wenger. Dia bilang, Carrick lagi meracik sesuatu yang istimewa. Dia lihat United yang sekarang tuh tim yang adaptif. Bisa main cepat, bisa juga main sabar. Dapat pujian setinggi ini dari Wenger itu bukan hal yang main-main loh. Tapi setelah pesta, pasti ada hari esok. Setelah euforia kemenangan besar, muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Apakah ini cuma keajaiban satu malam, atau ini beneran awal dari sesuatu yang besar? Kemenangan ini emang langsung ngebawa mereka nembus 4 besar. Tapi, ujiannya sebenarnya baru aja dimulai. Dan ujian itu namanya konsistensi. Nah, rintangan berikutnya ini beda. Sekarang, mereka harus buktiin bisa ngalahin tim-tim yang di atas kertas lebih lemah.
Fulham, West Ham, Crystal Palace. Pertandingan kayak gini yang justru jadi ujian mental. Bukan lagi soal taktik kejutan, tapi soal nunjukin mentalitas juara yang konsisten. Yang jelas, satu hal udah pasti, percikan api itu udah nyala lagi. Tapi pertanyaannya, apakah percikan ini bakal jadi api unggun yang besar atau cuma kilatan sesaat aja? Jawabannya ada di tangan Carrick dan para pemainnya. Dan kita semua nungguin jawaban itu.